Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat trader di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ahmad Zadin di channel Mats FX System ya. Oke, malam ini saya baru buka laptop ya, dan saya ingin membuka USD CAD saya yang tadi siang kita sama-sama lihat open posisinya. Sekarang sudah profit atau loss. Saya belum ada cek karena saya baru pulang, dan sekarang penasaran gitu, pengen lihat. Buat teman-teman yang nonton video ini, selamat bergabung. Dan buat teman-teman yang tertarik dengan sistem yang saya pakai, silakan subscribe channel ini dan silakan menjadi VIP member ya, di link yang ada di deskripsi, dan konfirmasi biar kita bisa saling bertukar pendapat. Dan saya akan sharingkan cara-cara saya trading sejak 2 tahunan ini ya. Saya trading dari tahun 2011, tapi saat itu masih otodidak, masih belum ada teman, belum ada ilmu yang tepat gitu kan. Karena saya belajarnya juga ini sendiri gitu, cuman lihat-lihat di artikel, terus baca-baca di majalah, terus lihat-lihat video gitu. Dan itu membuat saya banyak loss karena saya nggak ngerti sama sekali waktu itu. Seiring berjalannya waktu, saya akhirnya mulai memahami fungsi-fungsi dari menu yang ada di MT4, tentunya di MetaTrader 4. Dan tapi tetap saya masih belum bisa mengontrol emosi saya dalam trading. Dulu saya trading itu kalau loss sama dengan MC ya, itu jahat banget kan. Dulu saya kalau trading, kalau nggak profit, MC dalam satu trade ya, karena saya nggak ngerti lot berapa. Terus dulu saya trading juga nggak tahu nih, kalau saya udah baca-baca artikel, terus baca-baca teknik-teknik strategi gitu kan, saya udah paham, dan sudah ada sinyal gitu kan untuk buy atau untuk sell. Tapi saya nggak tahu harga berapa yang tepat untuk buy dan sell, di harga berapa nih, di angka berapa nih. Kadang saya merasa aduh, mungkin saya ketinggalan momen nih, atau mungkin saya terlalu lebih awal untuk pasang posisi nih gitu kan. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Dan kalau dihitung, saya trading di awal-awal, sejak saya mengenal trading dan mulai memahami konsep-konsep dasarnya itu 2 tahun 2 tahun di awal, 3 tahun di awal ya. 3 tahun di awal saya masih iseng gitu, masih saya anggap trading ini kayak betting gitu kan, karena saya pikir ngapain dianalisa gitu ya, segala kesalahan gitu. Intinya salah banget lah saya tradingnya dulu. Sampai akhirnya saya lihat di video-video gitu kan, banyak di luar, terutama di luar negeri ya, banyak trader-trader yang bisa sukses dan kehidupannya luar biasa gitu kan. Kehidupan impian saya banget gitu. Dan dari situ saya memutuskan untuk memperbarui cara trading saya, karena saya terbesit sekilas gitu kan, bahwa ada yang namanya money management, ada yang namanya kontrol emosi, ada yang namanya ini, macam-macam lah di kepala saya. Dan saya kembalikan lagi, flashback lagi, apa sih money management, apa sih cara mengontrol emosi. Dan cukup merubah itu aja ya, saya mulai bisa untuk mengontrol trading saya. Tapi tetap saya nggak tahu di harga berapa saya akan sell, di harga berapa saya akan buy, walaupun sudah ada sinyal
dari indikator-indikator yang saya pelajari, sampai akhirnya saya temukan satu teknik, satu hitung-hitungan ya, satu matematika gitu kan, dimana teknik ini saya pakai untuk menghalau kegalauan hati saya dalam hal di harga berapa saya open posisi, di harga berapa saya stop loss. Pokoknya itu yang menghandle semua angka-angka gitu. Nah, untuk masalah harga dia yang menghandle, indikator ini yang menghandle. Dan saya juga punya satu indikator lagi yang menurut saya ini bagus banget ya. Bukan saya yang punya ya, maksudnya saya ada indikator juga. Indikator ini memberikan nilai lot yang sesuai dengan resiko yang kita mau. Misalnya kita pengen resiko 1%, terus kita tinggal pasang harga-harga yang tertera tadi di stop lossnya, di take profitnya, di open posisinya, dan kita tinggal tuliskan berapa keberanian kita untuk loss gitu. Dan biasanya saya sarankan ke teman-teman agar 1% aja untuk bertransaksi untuk loss. Jadi kalau seandainya kita sudah analisa dan kita sudah ketemu harga yang tepat dan kita open posisi, ternyata loss, kita cuma kehilangan 1%, masih ada 99% untuk kita membalikan keadaan. Itu aja, tekniknya simpel banget. Nah, tadi siang sudah saya coba terangkan sedikit ya untuk gimana cara saya open posisi, terutama di pair USD CAD ya. Saya buy di USD CAD, sinyal itu bukan keluar sih, saya lihat sinyalnya itu sekitar jam 2an ya, jam 3 ya. Dan kalian lihat sendiri, saya open posisi dan saya ingin lihat sekarang sudah berapa. Coba ya kita sama-sama cek USD CAD saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah mulai profit atau malah loss? Wow. Oke, teman-teman, bisa kalian lihat ya. Sekarang trennya USD CAD ya masih kuat sell. Artinya di sini dia udah puncak sellnya. Karena ini udah menyilang, ini udah keluar fraktal, dan dia udah membentuk garis support resisten gitu kan. Dan saya tinggal tarik Fibonacci settingan saya untuk menemukan harga-harga yang tepat. Nah, dan di sini adalah harganya. Open posisi 1 di sini, open posisi 2 di sini, open posisi 3 di sini. Trailing stopnya saya gunakan di sini. Jadi trailing stop dikurang open posisi 1 berapa poin, nah itu saya pasang di trailing stopnya. Sama ini juga di open posisi 2 tuh 297, di open posisi 3 211 poin. Jadi trailing stop dikurang open posisi, itulah nilai yang akan kita pasang untuk trailing stop. Jadi seandainya harga menyentuh trailing stop, maka trailing stop akan aktif untuk menghalau, untuk mengamankan dana kita. Jadi seandainya harga kembali, kita nggak jadi loss, walaupun kita nggak profit gitu. Kalau memang profit ya sedikit gitu. Dan take profit saya pakai di sini ya, udah jelas ya, karena memang keluar harganya. Oke, stop lossnya udah jelas ya di sini. Nah, saya ingin kasih tahu sekali lagi, apa sih alasan saya untuk buy gitu. Berdasarkan apa saya buy? Sembarangan nggak gitu kan? Nah, coba ada 3 step yang perlu diperhatikan untuk open posisi dengan teknik saya ini. Yang pertama, kita lihat di indikator trend yang ada di sini. Kita lihat yang nyala yang mana. Nih,
USD CAD kan. Nah, udah ketemu nih USD CAD. Terus kita klik, maka tampillah USD CAD. Terus langkah kedua, karena ini adalah trend sell ya, karena merah artinya sell, biru artinya buy. Karena dia udah sell kuat banget, artinya kita tinggal cari buy-nya. Ya kan? Kita tinggal jebak untuk dia buy di harga berapa. Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, dengan Fibonacci settingan saya udah bisa menentukan ini harga yang tepat untuk saya buy. Oke, udah dapat di sini. Terus kita lihat Renko channelnya ini udah membentuk ya support resistance sendiri ya, otomatis. Jadi kita tinggal lihat puncaknya market, puncak tren sebelumnya. Karena ini tren sell, berarti ada buy, bukan ada buy ya, berarti ada puncak kan, dia ke bawah kan. Nah, puncaknya adalah ini kan, nggak mungkin ini kan, nggak mungkin juga ini, pastilah ini. Kenapa ini? Karena lihat sendiri, fraktal muncul, terus garis support resisten terbentuk, artinya fix ya. Dan ini stokastik udah menyilang di area 90 ke atas gitu kan. Nah, artinya fix saya pilih ini sebagai puncaknya. Terus saya tarik nih puncaknya. Kemana saya menariknya? Kita lihat lagi. Tadi kan jam 2 siang posisi masih di sini ya. Ya, masih di sini. Saya lihat nih. Wah, udah nyentuh si Renko ini. Si garis Renko, garis support resisten ini, dia udah nyentuh harga. Kita coba perbesar ya. Nah, dia udah nyentuh tapi masih belum keluar fraktal. Tadi siang kan gitu. Terus ada tiga kan, ada tiga yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama dia udah nyentuh tapi belum keluar fraktal, tapi di sini udah ngilang ya. Akhirnya saya putuskan untuk menarik Fibo di sini. Nah, terus saya pasang deh pending order di sini dan di sini, dengan take profit di sini dan trailing stop di sini dengan stop loss di sini, dan saya biarkan aja sampai dia menyentuh menyentuh take profit atau stop loss. Gitu aja sistem yang saya pakai selama ini. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, sekarang saldo saya awalnya adalah 1722. Sekarang saya udah floating profit ya, 1213. Nah, udah naik lagi 1245. Nah, udah 2900, sudah hampir 2 kali lipat dari saldo saya. Ini saya bermain di persenan yang besar ya, tapi saya sarankan jangan berani-berani ikut untuk bermain di persenan yang besar. Kalian cukup meresikokan cuman 1% saja. Kalau buat saya berani. Kenapa? Karena saya sudah mempersiapkan akun ini untuk YouTube ini gitu. Oke, nah sekarang kesalahan saya dulu, kita cerita ya. Saya dulu kalau trading itu selalu memantau chart sampai tengah malam, sampai pagi, sampai subuh. Jadi di sini saya lihat market itu kemana arahnya, ke bawah, ke atas tuh saya pantau. Ke WC pun saya kepikiran. Kenapa? Karena ya tadi saya penasaran banget gitu kan. Nah, dengan teknik ini saya bisa melepas itu semua dan saya tinggal mempercayakan, percaya diri saja gitu kan. Saya tinggal mempercayakan dengan teknik ini saja,
Toh juga kalau seandainya saya loss, saya cuma kehilangan 3%. Kenapa? Karena saya sarankan di setiap open posisi kalian tinggal pasang 1%, 1%, 1%, ya, 1%, 1%, 1%, dan stop lossnya nyentuh, ya, dia turun harga ke stop loss, kita cuma kehilangan 3%. Jadi buat saya nggak perlu lagi memantau, cukup analisa, pasang pending order, udah ketemu take profit berapa, stop lossnya berapa, dan saya resikokan cuman 1% setiap posisinya, karena saya sarankan di sini 3 posisi, jadi cuma 3% kita kehilangan saldo kalau seandainya kena stop loss. Kalau kita kena profit, itu otomatis kita dapatnya 2 kali lipat dong, ya. Nah itu dia. Jadi guys, teman-teman ya, sobat-sobat trader di seluruh Indonesia yang nonton video ini, buat kalian yang pengen tahu settingannya, pengen tahu berapa nilai Fibo yang dipakai, pengen tahu lebih lanjut tentang teknik saya ini, saya nggak meminta apa-apa ya. Saya nggak minta uang kok, saya nggak jualan apapun di sini karena saya udah cukup aja. Saya cuman kerjasamanya aja agar mengembangkan channel ini, ikut mengembangkan channel ini dengan subscribe channel ini dan sharingkan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan, dan juga bergabung juga di broker yang saya rekomendasikan, yaitu FBS ini. Menjadi member juga ya, silakan mendaftar di link yang ada di bawah ya, di deskripsi. Nah dengan itu kalian sama dengan mensupport saya agar saya lebih semangat untuk memberikan edukasi terhadap tentang teknik saya ini. Itu aja. Jadi saya nggak minta transferan, minta uang, minta apa, enggak. Saya cukup kita kerjasama aja. Kalian tinggal subscribe dan kalian tinggal bergabung dengan broker yang saya pakai agar kita bisa jadi satu tim. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya rasa video kali ini singkat aja dulu karena ini udah sekitar jam, ya udah hampir setengah 12 malam ya di tempat saya, dan ini akan saya hold. Saya nggak ingin mengclose apapun di sini walaupun kondisi sedang plotting profit ya, karena saya ingin membiasakan diri untuk percaya dengan kemampuan saya. Jadi kalau seandainya dia kena stop loss pun ya saya udah ikhlas, dan kalau dia kena take profit pun ya otomatis saya bersyukur gitu. Nah dan ini ilmu yang saya pakai untuk trading, dan saya siap untuk memberikan informasinya karena saya udah nyimpan ini udah sekitar 2 tahunan lebih, dan menurut saya udah cukup ya buat saya untuk menjadi silent trader gitu. Toh juga nggak asik gitu kalau trading sendirian gitu kan. Jadi dengan saya bikin channel ini, saya berharap saya bisa berguna gitu, saya bisa bermanfaat buat teman-teman di sini, dan saya cuma ingin membantu agar hal-hal yang saya alamin dulu tidak kalian alami juga, dan agar lebih banyak lagi orang-orang yang tertarik dengan trading, agar lebih banyak lagi yang bisa sukses ya. Walaupun saya nggak menganggap diri saya sukses, tapi semoga dengan teknik ini kalian yang pengen belajar bisa sukses. Nah gitu, itu saja dari saya, dan besok pagi kita akan coba live rekam lagi ya, live lagi untuk lihat update USD CAD ini. Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.